Prabowo sindir vonis ringan untuk koruptor dorong hukuman 50 tahun untuk kasus besar. Presiden Prabowo Subianto kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap vonis ringan yang dijatuhkan kepada koruptor yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Dalam pidatonya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Jakarta, Prabowo mengkritik hakim yang memberikan hukuman ringan kepada terdakwa kasus korupsi besar. Kritik ini menyoroti vonis terhadap Harvey Muiz, terdakwa yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah, namun hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara. Vonis ringan yang membuat publik geram. Prabowo mengungkapkan bahwa masyarakat luas, terutama rakyat kecil, memahami ketidakadilan vonis yang dinilai terlalu ringan untuk kasus sebesar itu. Ia juga menyinggung kemungkinan kenyamanan yang dinikmati narapidana di dalam penjara, seperti fasilitas AC, kulkas, dan televisi. Menurutnya, hal ini semakin memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Rakyat di pinggir jalan pun mengerti, rampok ratusan triliun. Vonisnya hanya sekian tahun. Jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, ujar Prabowo. Ajakan untuk naik banding dan hukuman berat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara tegas meminta Jaksa Agung Shirin Burhanuddin untuk mengajukan banding atas vonis Harvey Muiz. Ia mengusulkan agar vonis untuk kasus sebesar ini mencapai 50 tahun penjara. Tolong Menteri Pemasyarakatan, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding? Ya, vonisnya ya 50 tahun. Begitu kira-kira, tegasnya. Prabowo menekankan bahwa kerugian negara yang mencapai ratusan triliun harus ditindak dengan hukuman yang setimpal. Hal ini menurutnya penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Konteks kasus Harvey Muiz. Kasus Harvey Muiz berkaitan dengan penyalahgunaan izin usaha pengelolaan area PT Timah Persero Tbk yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 6 bulan. Putusan ini menimbulkan kekecewaan publik yang merasa hukuman tersebut tidak setimpal dengan besarnya kerugian negara. Kritik terhadap sistem peradilan. Ucapan Prabowo mencerminkan keprihatinan terhadap lemahnya sistem peradilan dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Ia menyebut bahwa hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan vonis, terutama untuk kasus besar yang berdampak luas pada perekonomian negara. Saya mohon, kalau sudah jelas melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur terutama hakim-hakim jangan terlalu ringanlah vonisnya, tambah Prabowo. Dukungan untuk penegakan hukum yang lebih baik. Pernyataan Prabowo mendapat perhatian luas dari masyarakat dan praktisi hukum. Banyak yang mendukung usulan hukuman berat sebagai langkah untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Selain itu, dorongan Prabowo agar Jaksa Agung naik banding juga dianggap sebagai langkah strategis untuk memperjuangkan keadilan. Namun, beberapa pihak menilai bahwa perubahan sistemik dalam dunia peradilan juga diperlukan. Reformasi di lembaga kehakiman, pengawasan yang ketat terhadap fasilitas di penjara, serta penguatan undang-undang anti korupsi menjadi poin yang perlu ditekankan. Optimisme menuju Indonesia bebas korupsi. Prabowo menutup pidatonya dengan harapan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih baik. Ia yakin bahwa dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat bebas dari praktik korupsi yang merugikan rakyat dan negara.